Bercerai hukumnya wajib. Kalau suami istri, kalau dilanjutkan rumah tangga mereka saling menyakiti, hakim dua orang mengatakan misah daripada menyatu, hukum perceraian wajib. Titik. Dua, hukum perceraian sunat. Kalau suami tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istrinya, makanya pada nyari duit tak. Kalau istrinya jawilem, dijawil gelem. Seorang suami nanya, ya Rasulullah saya punya istri, kalau dicolek oleh laki-laki lain ngapain ditepis, diem aja. Rasul bilang ceraikan dia, dia perempuan murahan, jadi perempuan jawilem. Makanya jangan mau dijawil-jawil. Tiga, yang namanya perceraian hukumnya adalah haram. Kalau istri lagi haid, hukum dicerai adalah haram. Kalau sudah suci, udah keramas dari haidnya, dicampuri sama suaminya, hukum perceraian pun haram. Suatu ketika Rasulullah bilang sama sahabat, bilang sama anakku, kembali kepada istrinya, karena dimenceraikannya lagi haid. Kemudian tunggu sampai istrinya haid, keramas, haid, keramas, haid, keramas. Kalau nggak ada keinginan lagi, boleh diceraikan atau dilepas dengan cara yang baik. Kemudian yang nomor 4, hukum perceraian adalah makruh. Dasarnya hadis Nabi yang mengatakan cerai adalah halal tapi dibenci oleh Allah. Makanya jangan ngegampangin soal cerai. Cerai itu terakhir. Kenapa? Yang jadi korban biasanya anak. Ya. Apalagi kalau anak ikut emaknya, emaknya nggak bisa jaga mulut, dijurekin bapaknya, anak benci sama bapaknya. Cerai suami istri, anak ikut bapaknya, bapaknya juga mulutnya rombeng, jurekin tuh mantan bininya. Masya Allah, anak benci sama emaknya. Harusnya walaupun kalian bercerai, tetap anak milik berdua, dididik bareng-bareng. Kebanyakan di masyarakat kita, Masya Allah, suami istri bercerai, anak ikut istrinya. Kan harusnya suami si bapak itu sampai kiamat nggak ada mantan, betul nggak? Tetap wajib menafkahi anak kandungnya. Di kita mah kebanyakan diceraiin, anak ikut emaknya, suaminya kawin lagi, kagak pernah biayain, mikir jadi laki, mana tanggung jawab kalian? Tuh, perempuan juga jangan hanya nyalahin. Bapaknya nggak pernah ngebiayain, mikir jadi emak. Kan waktu ngadonin berdua, jangan hanya nyalahin orang. Tapi saya action, kerja nyari duit. Masa tega punya anak nggak makan, bener nggak? Masa tega punya anak yang sekolah? Kebanyakan di kita makanya berantem, nyalahin suami. Parah nih, bapaknya anak-anak nggak ngebiayain. Nah lu jadi emak, nyari duit. Hai perempuan, jangan kalian hanya minta sama suami. Kalau suami duitnya banyak dan derma, boleh jadi Anda bahagia. Kalau suami Anda, Masya Allah, mana korek, berhitungan, capek. Yang saya takut kalau perempuan tidak punya penghasilan, 3. 1, suami Anda baik, di tengah jalan selingkuh, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau kita punya penghasilan, maksimal sakit 40%. 2, Anda sebagai perempuan wajib nyari duit. Kenapa? Suami Anda setia, cuma stroke. Kalau bini nggak punya penghasilan, tidak mustahil ikut stroke. Ngoweh. Tapi kalau kita punya penghasilan, kita berpikir, alhamdulillah buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3, yang saya khawatir kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami baik, sayang, duitnya banyak, umurnya pendek. Tidak sedikit perempuan nangis, ayah kenapa meninggal, siapa yang nyekolahin anak-anak, siapa yang ngasih makan. Udah tahu laki lu metong, minta makan. Bagaimana kalau laki lu nyaut, nanti gue kirim dari kubur, kan kabur. Makanya lihat zaman dulu Siti Hajar, Inna Sofa wal Marwah, Siti Hadijah pengusaha hebat. Perempuan-perempuan zaman dulu hebat. Kenapa? Yang ngaku modern tidak mau bekerja, salah mikir.
nyari duit, jangan minta malu laki doang.